Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Doremi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Kamis 17 Oktober 2024. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersyukur dan berterima kasih karena lewat bimbingan tuntunan kasih-Mu, Engkau senantiasa menyertai kami, membimbing kami, melindungi dan menjaga kami, hingga kami bangun pagi di pagi hari ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dan tak kekurangan suatu apapun dalam diri kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melewati kegiatan-kegiatan kami. Semoga apa yang kami rencanakan, kerjakan, kiranya dapat menyenangkan hati-Mu dan juga hati sesama kami. Jagalah kami dalam setiap langkah hidup kami. Berkatilah keluarga kami masing-masing, agar apa yang mereka rencanakan kiranya dapat tercapai dengan baik. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu, bimbingan serta penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya semoga apa yang kami baca, renungkan, kiranya Engkau senantiasa juga menguatkan jiwa raga kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan segala rutinitas kami dengan baik. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas pasal 11 ayat 47 sampai dengan 54. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kau membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Semoga dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah bertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini mengingatkan kita akan dua hal penting dalam perjalanan hidup rohani kita. Yang pertama, kasih karunia Allah, dan yang kedua adalah teguran dari Tuhan. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus menekankan betapa besarnya kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita. Dalam Efesus 1:1-10, kita diajak untuk merenungkan bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita untuk menjadi anak-anak-Nya, untuk hidup dalam kekudusan dan kasih. Dia menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus, bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Nya. Ini adalah pengingat bahwa segala yang kita miliki, bahkan iman kita, adalah pemberian dari Tuhan. Namun dalam Injil hari ini, Lukas 11 ayat 47 sampai dengan 54, Yesus memberi teguran keras kepada orang-orang Farisi dan juga kepada ahli-ahli Taurat. Mereka membangun makam para nabi yang nenek moyang mereka bunuh. Tetapi mereka sendiri tidak hidup sesuai dengan ajaran para nabi tersebut. Mereka berusaha menunjukkan kesalehan luar, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Yesus memperingatkan kita untuk tidak jatuh ke dalam perangkat kepura-puraan rohani. Teguran ini adalah ajakan bagi kita untuk murni dalam iman dan perbuatan. Tidak hanya menampilkan ketaatan di depan orang banyak, tetapi sungguh-sungguh menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah dan teguran Yesus adalah dua hal yang saling melengkapi. Kasih karunia mengangkat kita dari dosa dan memberi kita hidup baru. Sementara teguran menuntun kita untuk tetap setia dan benar di jalan Tuhan. Nah, marilah kita merenungkan apakah hidup kita sudah sejalan dengan ajarannya, dan apakah kita sudah mengandalkan kasih karunia-Nya dalam setiap langkah hidup kita. Semoga kita selalu terbuka pada kasih karunia Tuhan dan siap menerima teguran-Nya yang penuh kasih. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedia dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang,
membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati sepanjang hidup kita dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.